Selamat siang anak-anak. Siang. Sebentar ya. Prepare. Oke. Ya, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat, Pak. Masih pada semangat? Masih. Hari ini udah belajar apa aja? Tadi kimia. Kimia. Ada lagi? Apa baru kimia? Iya, kimia. Oke, hari ini kita akan belajar sosiologi, tapi sebelum itu silahkan dicek dulu untuk teman-temannya di samping kanan kirinya apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semua. Berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar sosiologi tentang permasalahan sosial, tapi sebelum itu kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga hari ini apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, sebelum itu kita akan belajar mengenai permasalahan sosial, tapi Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada peserta didik mampu mengenali konsep permasalahan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Jadi semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai secara maksimal. Amin. Nah, sebelum itu kalian bisa simak video ini terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak? Bapak. Kurang lebih 1 menit durasinya, bisa disimak terlebih dahulu ya. Oke, sudah dilihat, sudah disaksikan? Sudah. Sekarang gue mau tanya apa yang kalian tangkap dari video yang telah kalian lihat. Banjir mengganggu mobilitas warga, Pak. Ada lagi? Buruknya sistem pengairan membuat banjir terjadi di Bekasi, Pak. Betul. Nah, karena kita hari ini belajar tentang permasalahan sosial dan barusan kalian melihat salah satu bentuk fenomena dari permasalahan sosial. Maka dari itu setelah kalian melihat video tersebut, nanti kalian akan tuliskan apa yang kalian dapat di
video tersebut, tapi di buku kalian masing-masing ya. Kita akan reviewnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan 3 materi, 3 kata kunci dari konsep permasalahan sosial. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua itu mengapa sih kok bisa terjadi permasalahan sosial, dan yang ketiga itu ada sifat dari permasalahan sosial. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi? Tidak ada ya. Kita bisa lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian masalah permasalahan sosial secara umum, kan kalian tadi sudah melihat di video tentang fenomena banjir yang mengganggu masyarakat. Kalau dari video tersebut, apa yang ada di pikiran kalian tentang permasalahan sosial? Mungkin salah satu dari kalian ingin menyampaikan ketika melihat video fenomena banjir yang kalian kaitkan dengan pengertian permasalahan sosial itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu aja nggak apa-apa. Nggak tahu, Pak. Tahu. Tahu. Oke, belum paham berarti ya? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memahamkan konsep-konsep permasalahan sosial ya. Pengertian permasalahan sosial. Nah, kan kalian tadi udah lihat nih fenomena banjir di Bekasi ya. Jadi kan masyarakatnya terganggu karena adanya banjir. Simpelnya itu ketika ada suatu fenomena dan hal tersebut mengganggu kehidupan sosial masyarakat, itu kita bisa sebut dengan permasalahan sosial. Kita bisa lihat tadi dengan adanya banjir, masyarakat tuh jadi kayak mobilitasnya susah, terus aktivitasnya terganggu, terus tadi juga ya walaupun di Bekasi macet, cuman gara-gara banjir kan tambah macet gitu. Jadi mobilitas warga itu terganggu, aktivitas masyarakat itu terganggu. Nah, kita kaitkan dengan pengertian permasalahan sosial. Di sini di PPT tertulis permasalahan sosial merupakan hal yang terjadi dalam suatu masyarakat jika masyarakat tersebut menghiraukan nilai-nilai dalam masyarakat. Akan tetapi kita melihat fenomena banjir tadi, masyarakat memang tidak melanggar atau menghiraukan nilai-nilai dalam masyarakat. Namun dari dampak yang dihasilkan dari banjir itu juga mengakibatkan permasalahan sosial. Jadi misal dengan adanya banjir terus kita dipaksa untuk berangkat kerja karena banjir, rumah kita tergenang, jadi jalan-jalan tergenang, jadi kita nggak ada akses untuk pergi ke tempat kerja. Jadi hal tersebut sudah menandai bahwa banjir ini merupakan salah satu bentuk dari permasalahan yang ada di masyarakat atau bisa kita sebut dengan permasalahan sosial. Oke. Dan di sini ada salah satu pengertian menurut ahli sosiologi. Jadi menurut Surjono Sukanto, masalah sosial itu sebuah hal yang tidak sesuai antara unsur-unsur budaya dalam suatu masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial. Contohnya karena banjir, terus kita nggak bisa berangkat kerja, jadi kerjaan di kantor terhambat. Seperti itu contohnya. Untuk pengertian apakah sudah bisa dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah dimengerti ya. Oke. Kita lanjut ke mengapa sih permasalahan sosial itu bisa terjadi. Kalian sering kan lihat banjir, lihat fenomena banjir, terus dengar berita-berita banjir, dan kalian juga tadi sudah menyaksikan video banjir. Menurut kalian apa sih yang menyebabkan banjir tersebut bisa disebut sebagai permasalahan sosial? Ada yang bisa dijawab? Katakan aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok. Izin Pak, Silakan. banjir tadi menyebabkan terhambatnya mobilitas sehingga ya itu terhambat mobilitasnya Pak. Oke, benar ya. Jadi karena banjir mobilitas masyarakat terganggu. Nah, sebelum kita melihat dampak yang dihasilkan oleh banjir kepada masyarakat, kita harus lihat dulu nih akar kenapa sih banjir itu bisa terjadi. Nah, kalau saya jelasin terus mungkin agak bosan ya. Mungkin kalian bisa kasih 2 atau 3
kenapa banjir itu bisa terjadi? Sampah sembarangan. Betul, pertama buang sampah sembarangan. Lalu ada lagi? Penurunan permukaan tanah. Betul, penurunan permukaan tanah yang dihasilkan apa? Karena seringnya Terlalu banyak sumur bor. bisa, terus penebangan penebangan hutan secara liar, betul. Dan yang paling penting sumber atau akar dari banjir ini juga dipengaruhi karena perubahan iklim. Perubahan iklim yang begitu cepat mengakibatkan kondisi atau struktur tanah ini kurang siap menghadapi perubahan iklim. Jadi dari beberapa hal yang sudah kalian sampaikan tadi itu merupakan bentuk dari penyebab terjadinya banjir. Jadi kita kalau melihat permasalahan sosial itu, kita harus melihat dulu nih masalahnya apa, kemudian dampak ke masyarakat itu apa. Tapi sebelum kita lihat ke dampak ke masyarakat, kita harus lihat dulu apa sih, kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi gitu. Ya kan kita ambil contohnya banjir aja ya, yang mungkin kalian sudah lihat tadi. Jadi banjir itu terjadi karena adanya pembuangan sampah sembarangan di sungai, terus penebangan hutan secara liar, terus banyaknya sumur bor, terus perubahan iklim yang sangat tidak menentu akhirnya mengakibatkan adanya banjir. Sehingga banjir ini datang ke masyarakat karena ya mungkin ulah masyarakat sendiri dan akhirnya berdampak ke masyarakat sendiri karena banjir mengakibatkan masyarakat itu mobilitasnya terganggu, aktivitasnya terganggu. Jadi bisa kita simpulkan dari penyebab masalah ini, kita lihat dulu nih faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, kemudian masalahnya seperti apa, dan kemudian kita baru lihat dampaknya ke masyarakat, sehingga kita bisa sebut itu menjadi sebuah penyebab dari permasalahan sosial. Bisa dimengerti untuk bagian yang kedua ini? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang ke sifat permasalahan sosial. Bapak akan jelasin dulu di sini ada dua sifat permasalahan sosial, yaitu sifat manifest dan sifat laten. Yang manifest itu disadari dengan mudah, jadi kita bisa secara sadar menerima dampak dari permasalahan sosial yang terjadi. Kemudian yang laten itu kita sebenarnya merasakan dampaknya, cuman kita secara tidak sadar tuh tidak melihat bahwa fenomena permasalahan sosial itu terjadi. Jadi dampak yang kita rasakan tuh secara tidak kita sadari gitu. Jadi ya seperti itu. Oke. Nah dari dua sifat ini, karena hari ini kita mungkin fokusnya kepada bencana banjir ya, kalian bisa mengkaitkan nggak sifat apa yang terkandung dalam permasalahan sosial banjir antara manifest dan laten? Yang benar Bapak kasih hadiah. Oke, ayo siapa yang menjawab? Tahu. Laten Pak, Kenapa bisa laten? karena banjir itu kan yang memberikan dampak yang besar pada kehidupan sosial masyarakat. Tapi kayak nggak terlalu disadari gitu. Oke, mungkin jawabannya kurang tepat ya, karena sebenarnya sifat dari banjir itu bersifat manifest karena diterima langsung oleh masyarakat dampaknya. Ya kan kita bisa langsung lihat kalau di situ ada banjir, enggak mungkin kan kalau di situ ada air setinggi ini di jalan raya kita bilang itu bak mandi kan enggak. Jadi bisa kita lihat secara sadar, bisa kita terima secara sadar gitu dampak dari fenomena permasalahan sosial banjir tersebut. Jadi sifat dari permasalahan sosial banjir tersebut yaitu apa tadi? Betul. Bisa dimengerti ya semuanya ya? Oke. Apakah sudah paham dari tiga topik pembahasan kita hari ini? Benar paham? Kalau benar kita tes ya. Kita akan main game untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian dari materi hari ini. Untuk pemilihan majunya mau bebas atau mau pakai suatu cara atau sukarelawan? suatu cara boleh Pak. Oke. Jadi di sini bawa punya speaker ya. Nanti kita akan nyanyi
Lalu ada 5. Waktu door yang terakhir megang ini apa namanya spidol, dia yang maju. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, bisa dimulai dari sini. Coba. 1, 2, 3. Belenggu ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, halus balok hijau dark. Oke, siapa tadi? Novel ya? Bisa maju ke depan. BTP. Jadi di sini nanti Bapak bisa sebut ini sebagai rotasi atau kita bisa sebut roda putar sosiologi. Nanti setiap nomor ini akan ada pertanyaan tentang materi tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kalau pertanyaan itu bisa dijawab berarti pemahaman kalian sudah benar, dan kalau belum bisa jawab berarti harus kita ulangi lagi materinya. Bisa dimengerti ya? Oke, nomor berapa itu berarti? Nomor 2. 2, Pak. 2. Silakan baca soalnya. Apa yang dimaksud fungsi manifest rumus kampus? Ya. Tadi barusan kita bahas. Yang manifest itu kan merupakan masalah sosial yang dirasakan langsung ya sama masyarakat. Tadi yang saya ingat itu cuma itu aja, Pak. Apa tadi? Dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke, bisa kita lihat ya, manifest dapat disadari dengan mudah karena berbentuk nyata, melanggar norma dan nilai. Jadi dampaknya kita terima secara sadar. Jadi benar, walaupun belum sepenuhnya benar. Ada lagi atau kita lanjut? Lanjut, kita lanjut ke tugas berarti. Oke, lanjut ke tugas berarti ya. Nah, ini tugas kelompok. Untuk sistematikanya kalian bisa bentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Terus pilih salah satu contoh permasalahan sosial, nanti akan Bapak bagi LKPD-nya. Kemudian identifikasi permasalahan sosial tersebut. Dan ada 4 komponen dalam tugas ini, yaitu deskripsikan permasalahan sosial tersebut, kemudian mengapa kondisi tersebut bisa dikategorikan permasalahan sosial, lalu dampak yang diberikan kepada masyarakat, dan yang terakhir kalian harus menentukan permasalahan sosial tersebut termasuk dalam sifat apa, manifest atau laten. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke. Untuk kelompoknya Bapak bagi aja ya. Ya, enggak. Circle. Nah, coba. Di kelas ini ada berapa orang? 20. 20. Oh iya, 20. Spidolnya di mana ya? Mas, spidol. Kelompok 1. Siapa aja yang bertanya? Albert, Pak. Naruh lulus. Rapi, Pak. Oke. Satu kelompok aja ya, satu kelompok. Ini kelompok pertama bisa menggabung ke mejanya ya. Bapak akan bagi LKPD terlebih dahulu pada setiap kelompok untuk kalian identifikasi masalahnya.
Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, Oke, bisa dikerjakan waktunya 5 menit atau 10 menit. 10. Oke, 10. Bisa dimulai dari sekarang. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. 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 Kita langsung presentasi kelompok 1 ya. Ya, bisa dipresentasikan. Baik, di sini kelompok kami membahas tentang banjir. Di sini banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau datang karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran pada sungai. Dampak dari banjir adalah banjir menyebabkan dislokasi sosial, menghambatnya aktivitas sehari-hari, menimbulkan pengungsian, merusak hubungan komunitas, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat melalui kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, serta akses layanan dasar. Sifat dari banjir sendiri adalah banjir dapat termasuk dalam masalah manifest karena dampaknya terlihat secara langsung dan nyata dalam kehidupan masyarakat seperti kerusakan properti, gangguan aktivitas, pengungsian, dan resiko kesehatan. Masalah ini biasanya memerlukan respon segera dari masyarakat maupun pemerintah seperti evakuasi dan bantuan darurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Oh, oke, Novel. solusinya gimana untuk sangat banjir? Solusi yang bisa ditawarkan adalah mengurangi pembuangan sampah di sungai atau mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Gimana? Ya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, jadi kelompok 1 ini membahas tentang permasalahan sosial banjir ya, yang kita bahas juga tadi dalam materi. Nah, ya benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Mungkin karena memang juga kita udah bahas, jadi ngerjainnya lebih gampang. Kita menarik kembali ke materi yang telah kita pelajari tadi. Di sini ada permasalahan sosial banjir. Kemudian deskripsinya seperti ini karena kita juga udah sering lah ya lihat banjir itu seperti apa, terus kondisinya seperti apa. Jadi banjir ini keadaan di mana terendamnya suatu daerah sehingga mengakibatkan dampaknya itu menyebabkan dislokasi sosial atau terhambatnya aktivitas masyarakat.
Kemudian juga banjir tadi kita juga udah bahas tentang sifatnya. Sifat itu bersifat manifest karena dampaknya terlihat secara langsung dan fenomenanya terjadi secara kita sadari. Jadi seperti itu. Untuk materinya kita tuangkan dalam bentuk poster juga, dan kalian sudah mulai memahami bagaimana sih konsep permasalahan sosial dari pengertian, kemudian penyebab masalah sosial, dan yang terakhir ada sifat dari permasalahan sosial. Oke, kita kembali ke PPT sebentar ya. Hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan sosial, konsep permasalahan sosial. Kita juga sudah melihat nih isu-isu atau permasalahan fenomena yang terjadi. Contohnya tadi permasalahan sosial berupa banjir. Banjir yang mengakibatkan masalah-masalah dalam kehidupan sosial masyarakat seperti terhambatnya kehidupan sosial beraktivitas seperti pada umumnya, kemudian mobilitas masyarakat itu jadi terganggu karena adanya fenomena atau permasalahan sosial banjir. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini, terus juga perasaan kalian ketika mengikuti atau belajar pada siang hari ini tentang permasalahan sosial? Ada? Spontan aja nggak, Pak? Apa ketua kelasnya yang ingin jawab? Kelasnya sabar Pak. Jadi baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang konsep dari permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan hal yang terjadi dalam suatu masyarakat jika masyarakat tersebut menghiraukan nilai-nilai dalam masyarakat, dan terdapat dua sifat dari permasalahan sosial, yaitu manifest dan laten. Manifest itu dapat dirasakan secara langsung oleh lingkungan, dan laten tidak dapat dampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, sekian dari saya. Perasaannya? Oh, perasaannya Ya, senang. Senang, Pak. Senang, terus apa lagi ya Pak? Kamu sudah bisa menangkap materi dengan baik? Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat itu. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam sesi penutup. Tadi juga sudah disimpulkan oleh teman kita bahwa hari ini kita belajar tentang pengertian atau konsep permasalahan sosial yang meliputi 3 aspek, yaitu pengertian, penyebab, dan sifat. Pengertiannya tadi itu merupakan di mana suatu kondisi itu menyebabkan kondisi masyarakat itu melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Terus juga penyebabnya ada banyak, tadi kita ambil contohnya untuk hari ini pembahasan kita banjir, yaitu karena banjir ini disebabkan oleh buang sampah sembarangan, terus penebangan hutan secara liar yang akhirnya mengakibatkan banjir dan berdampak sendiri ke masyarakat yang akhirnya mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Dan juga kita juga sudah belajar tentang sifat permasalahan sosial, ada 2 tadi, manifest dan laten. Manifest itu bisa dirasakan secara sadar, dan laten itu singkatnya tidak kita sadari namun hal tersebut itu nyata. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan untuk hari ini atau pertemuan kita selanjutnya? Tidak Pak, tidak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial. Untuk apa? Nanti kita Bapak akan tanya minggu depan sejauh mana kalian paham tentang materi bentuk-bentuk permasalahan sosial. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi semua oknum masyarakat. Pada ketua kelas dipersilakan Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai.
Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.